Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmorodi Ramadan akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Lanjut. Oke, jadi jaringan komputer itu ada 8 bagian materi. Yang pertama ada pengantar jaringan komputer. Yang kedua konsep dasar jaringan komputer. Ada topologi jaringan komputer, protologi standar jaringan komputer, OSI model atau IP layer, perangkat jaringan komputer, media transmisi jaringan komputer, dan yang terakhir 8 adalah transminasi kabel UTP. Terminasi kabel UTP. Oke, pengantar jaringan komputer dimulai dari sejarah jaringan komputer dimulai pada tahun 1960. Inisiator DARPA atau Department of Defense USA menciptakan ARPANET untuk mengembangkan jalur komunikasi terdesentralisasi. Fungsi jaringan komputer adalah resource sharing, komunikasi data, dan remote access. Jadi kesimpulannya, jaringan komputer ini digunakan untuk komunikasi terdesentralisasi dikarenakan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi, terus berkembang hingga saat ini. Kita itu tergantung gitu pada jaringan komputer pada saat ini. Yang selanjutnya adalah konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer dasarnya itu seperti alat komunikasi, yaitu mulut dan telinga, dan media komunikasinya itu udara. Kalau mulut itu termasuk transmitter, kalau telinga adalah receiver. Dan konsep dasar komunikasi ada pengirim informasi, ada penerima informasi, alat komunikasi, ada media komunikasi, dan informasi yang disampaikan atau yang dikirim. Metode pengiriman informasi P2P, yaitu ada beberapa jenis, yaitu simplex, half doubler, sama full doubler. Kesimpulan konsep dasar komunikasi data, ada pengirim, penerima, dan kalau pada manusia itu mulut sebagai receiver dan telinga sebagai mulut sebagai transmitter dan telinga sebagai receiver. Dan topologi jaringan komputer ada 7 tipe. Yang pertama adalah point to point, yang kedua bus, yang ketiga ring, yang keempat star, yang kelima tree, yang keenam mesh, dan yang ketujuh hybrid. Jadi yang pertama ada point to point, yaitu komputer kepada komputer. Jadi kayak komputer satu, komputer lainnya itu saling terhubung, hanya menghubungkan dua komputer saja menggunakan kabel UTP dan crossover. Yang kedua ada bus menggunakan kabel zodiac, menggunakan T konektor dan menggunakan terminator di ujung kabel. Jadi kayak seperti ada gambar yang di PPT. Ya, bisa dilihat kalau dimulai dari terminatornya itu dari ujung kabel yang saling menyalurkan beberapa komputer. Dan yang ring, nah ring ini bisa dikatakan berjajar atau berbaris. Jadi kalau berurutan lah, intinya antri. Jadi kalau komputer yang pertama itu disalurkan terlebih dahulu, yaitu mengembangkan dari bus menggunakan kabel sovial yang menggunakan kedua ujung kabel sovial menggunakan token untuk giliran pengiriman data. Semakin banyak komputer semakin lambat karena menunggu token. Jadi kayak ya antri gitu dari satu ke komputer yang paling belakang. Jika salah satu rusak menyebabkan jaringan komputer lumpuh, ya. Jadi kalau salah satu rusak, ya belakangnya nggak bisa menerima informasi gitu. Yang ring. Untuk yang selanjutnya ada star. Nah, star ini semua komputer terhubung pada pusat. Jadi walaupun ada yang terputus, itu nggak melumpuhkan semua komputer. Cuma komputer yang terputus itu tadi yang lumpuh. Jadi kayak menggunakan konsentrator itu hub. Menggunakan konsentrator hub, menggunakan kabel UTP, satu komputer rusak tidak mempengaruhi jaringan komputer. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada tree. Nah, tree ini gabungan antara star dan bus, memiliki backbone. Jaringan dapat berkembang. Ya, seperti gabungan yang sudah dijelaskan tadi antara bus dan star.
Yang selanjutnya ada mesh. Nah, setiap perangkat memiliki jalur khusus ke perangkat lain. Jadi kayak nggak harus komputer itu ke pusat lalu dikirim ke komputer yang lain, tapi ini setiap komputer bisa terhubung. Oke, yang terakhir adalah hybrid. Setiap perangkat memiliki jalur khusus ke perangkat lain. Dimungkinkan pada jaringan nirkabel. Pada prakteknya cukup sulit karena akan terjadi broadcast storm. Oke, kesimpulannya untuk mengatur komunikasi data yang melibatkan banyak perangkat diperlukan aturan-aturan komunikasi data. Salah satunya adalah topologi. Topologi merupakan bentuk jaringan komputer. Topologi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer itu sendiri. Lanjut, protokol standar jaringan komputer. Protokol adalah suatu standar untuk komunikasi data di jaringan komputer, termasuk identifikasi, pengiriman atau penerima, format data, dan lain-lain. Protokol memungkinkan berbagai perangkat jaringan berkomunikasi meskipun berbeda merek. Protokol standar jaringan seperti kayak TCP, UDP, sama ICMP. Ya, TCP itu lebih lambat tapi andal gitu, digunakan untuk komunikasi website dan pengiriman file. Jadi TCP itu lebih ke pengiriman file. Kalau UDP itu seperti streaming, jadi kalau sudah dilakukan itu langsung dihilangkan, jadi nggak menyimpan. Jadi kalau yang selanjutnya ada ICMP digunakan untuk menguji, dan selanjutnya ada ICP menggunakan untuk menguji jaringan dan lisensi. Lanjut. Jadi kesimpulan, protokol merupakan standar komunikasi data. Dengan protokol standar, seluruh perangkat jaringan komputer dapat saling berkomunikasi meskipun berbeda vendor. Dapat beberapa protokol yang umum digunakan di jaringan komputer seperti TCP, UDP, dan ICMP yang saya jelaskan tadi. OSI model TCP atau OSI atau IP layer, sebuah kerja yang digunakan untuk melaksanakan cara jaringan komputer itu berkomunikasi. Tujuan OSI atau OSI reference model menyediakan standar yang dapat digunakan sebagai paduan dalam rancangan pembuatan dan penggunaan jaringan komputer. Memudahkan interoperabilitas antar perangkat jaringan yang berbeda vendor, dan memiliki efisiensi dalam perancangan jaringan karena memiliki 7 lapisan. 7 lapisan tersebut ada yang seperti dalam PPT. Jadi yang akan saya jelaskan satu persatu habis ini. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer adalah lapisan fisik berurusan dengan perangkat keras dan media transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya. Yang kedua ada data link layer. Memastikan data yang dikirimkan tidak terjadi error saat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Komponen utama adalah frame, unit data, alamat MAC, sama switch. Yang kedua ada network layer, bertanggung jawab atas pengalamatan logis dan rute data dari sumber ke tujuan melewati beberapa jaringan. Jadi kayak komputer utama itu router, alamat, IP, dan paket data, seperti itu. Selanjutnya ada transport layer, menyediakan layanan transfer data antar dua perangkat, memastikan data dikirim dengan benar dalam urutan yang benar tanpa error. Komponen utama adalah segmen, unit data, port, dan sesi komunikasi. Protokol utama TCP, UDP. Selanjutnya ada session layer, mengelola sesi atau koneksi antara perangkat jaringan. Lapisan ini mulai mengatur dan mengakhiri session komunikasi, yaitu proses utamanya seperti sinkronisasi dan kontrol dialog. Yang selanjutnya ada presentation layer, bertanggung jawab atas perjamahan data dari format aplikasi menjadi format yang dapat digunakan jaringan. Dan sebaliknya, selain itu lapisan ini juga menangani enskripsi dan kompresi data. Proses utamanya seperti konversi, enskripsi, dan kompresi. Yang selanjutnya ada application layer, menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi jaringan. Ini adalah lapisan terdekat dengan pengguna akhir dan mendukung layanan seperti email, transfer file, dan aplikasi berbasis web. Protokol utama HTTP, FTP,
SMTP, DNS, dan banyak lainnya. Perangkat jaringan komputer, ada hub, router, dan switch. Hub, router, dan switch sudah dijelaskan. Selanjutnya perangkat jaringan komputer ya, yang pertama adalah modern, menggunakan data digital menjadi analog dan sebaliknya. Access point, menghubungkan perangkat ke dalam jaringan komputer tanpa kabel. Yang selanjutnya ada network firewall, menggunakan lalu lintas data di jaringan komputer. Dan all-in on device. Access point, switch, modern, dan firewall. Jaringan komputer berdasarkan ukuran. Nah, berdasarkan ukuran ada 4, yaitu baik, mohon maaf, bisa dilanjutkan. Jaringan komputer berdasarkan ukuran, yang pertama ada personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Personal area network ini jaringan boleh digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dari jarak dekat seperti komputer, ponsel pintar, dan perangkat wearable yang lain. Yang local area network ini digunakan komputer mencakup area terbatas seperti dalam gedung, kampus, dan kantor. Kalau metropolitan area network menghubungkan berapa LAN dari suatu kota, menghubungkan jaringan komputer antar cabang dan jaringan komputer di UIN kampus 1, 2, dan 3. Wide area network menghubungkan banyak LAN dan MAN terpisah jarak yang jauh antar benua atau negara. Ya, kesimpulan, jaringan komputer juga dibedakan berdasarkan ukurannya. Personal area network menghubungkan perangkat pribadi di sekitar jarak maksimal 10 meter menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, NVC, dan yang lain-lain. Local area network, metropolitan network, dan wide area network itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Media transmisi jaringan komputer. OSI layer 1 physical layer ya. Lapisan ini mencakup peralatan fisik yang terlibat dalam transfer data seperti kabel dan switch. Pada lapisan ini juga data diubah menjadi aliran bit, yaitu rangkaian angka 1 dan 0. Fungsi utama physical layer bertanggung jawab untuk transmisi bit mentah melalui media fisik jaringan. Pada lapisan ini data ditransmisikan dalam bentuk bit stream, yaitu serangkaian angka biner 1 dan 10. Untuk perangkat fisiknya mencakup perangkat keras yang digunakan untuk mentransmisikan data, yang selanjutnya ada konversi sinyal untuk diubah menjadi sinyal listrik, optik atau gelombang radio yang dikirimkan menjadi melalui media. Dan selanjutnya ada ketentuan sinyal. Kedua perangkat yang berkomunikasi harus sepakat gitu pada konvensi sinyal yang digunakan. Transmission data classification. Nah, untuk rancangannya seperti di atas, yaitu transmission media yang bercabang guided media sama unguided media. Guided media, kabel receiver adalah bentuk kabel di mana pasangan kawat kontur maju dan kembali dari satu sirkuit dipelintir bersama untuk tujuan menghasilkan gangguan elektromagnetik EMI dari pasangan kawat lain dan dari sumber eksternal. Guided media, kabel koaksial ya, bisa dilihat untuk rinciannya. Guided media fiber optik. Nah, itu fiber optik ada di PPT ya. Untuk unguided optik seperti radio. Selanjutnya saja lanjut microwire. Terminasi kabel UTP. Nah, terminasi kabel UTP ini sudah dilakukan praktek, yaitu dengan mempersiapkan kabel UTP ya, seperti kemarin prakteknya menyiapkan kabel UTP, terus mengurutkan warna, lalu menggunting secara sejajar, lalu dimasukkan dan dipres sama tang kabel. Dan sekian presentasi dari saya tentang jaringan komputer. Jika ada salahnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.